Dion menarik tangan Cindy. Memikirkan jika hidup selamanya seperti ini, pasti akan sangat baik. Ayo, kita pergi nonton. Dion menarik tangan Cindy. Satu tangan lagi sedang membawa banyak kantong belanjaan. Seperti pria biasa yang sedang menemani wanita yang dia cintai membawa belanjaan. Cindy pun mengikutinya. Dion yang menarik tangannya. Dia awalnya sedikit terganggu, namun lama-kelamaan pun sudah terbiasa. Cuaca hari ini sangat cerah. Bagi Dion dan Cindy, hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Bioskop sudah di-booking dari awal. Yang diputar adalah film percintaan yang penuh humor. Mereka membeli popcorn besar dan Coca-Cola. Cindy tidak pernah nonton dengan siapapun. Karena kehidupannya sangat sibuk, tidak ada waktu untuk menonton. Mengenai Dion yang sibuk tentunya juga tidak pernah. Tidak karena apa-apa, bahkan film yang terkenal pun dia hanya nonton di rumah. Film sekarang ini tidak begitu menarik dan pemainnya juga tidak bagus. Setiap hari dia harus mengurus perusahaan, jadi sangat sibuk. Membuatnya sangat jarang ke bioskop. Jadi, mereka bisa dibilang baru pertama kali ini ke bioskop. Karena orang yang dicintai di sisinya, jadi film yang buruk pun terasa sangat bermakna. Layar yang lebar, pemeran pria mencium wanita. Bioskop yang kosong itu terasa begitu romantis. Dion perlahan menarik tangan Cindy, meletakkan tangannya di dadanya. Cindy dengan jelas merasa detak jantung Dion, berdetak dengan kencang. Jantung Cindy pun seperti ingin melompat keluar. Cindy, dengar, mulai sekarang detak jantungku setiap saat hanya untuk wanita yang bernama Cindy. Lampu yang gelap bersinar pada mata Dion yang lembut. Cindy menatapnya, merasa dia pun terbelut di dalamnya. Dion bangkit dan mencium Cindy. Tidak seperti biasanya yang lantang dan kasar. Kali ini sangat lembut. Terhadap Cindy, ini adalah obat yang tidak bisa ditolak. Cindy dapat merasa dirinya sudah terbelut olehnya. Cindy berkata pada dirinya untuk tidak boleh, namun dia tetap bergerak. Pria seperti Dion bukan hanya terhadap Cindy, tapi terhadap semua wanita, dia sangatlah menawan. Dari kantong Dion mengeluarkan cincin dan memakaikannya di tangan Cindy. Cindy merasa jarinya ada sesuatu yang dingin, seperti memakai sesuatu. Belum sadar, dia sudah mendengar Dion berkata lembut. Tidak boleh dilepas ya. Itu adalah cincin berlian. Seketika Cindy tidak tahu harus bagaimana. Melihat Dion menunggunya mengatakan sesuatu. Cindy, menikahlah denganku. Aku sudah menunggu ini dalam waktu yang lama. Sekarang kita sudah memiliki anak sendiri. Jadi, jangan meninggalkanku ya. Dion tidak angkuh seperti biasanya. Nadanya sangat berhati-hati. Sikapnya yang lantang membuatnya orang susah menolak. Namun, dia masih takut jika Cindy akan menolaknya. Cindy menatapnya, hanya merasa kebahagiaan datang sangat tiba-tiba. Hal yang dia lakukan dulu dan sekarang membuatnya sulit untuk memaafkannya. Ternyata cinta bisa membuat orang melupakan semua kesalahan dan salah paham yang pernah ada. Cindy melihat Dion saat ini. Dia bukanlah robot, bisa merasakan perasaan Dion. Jadi, Cindy pun menganggukkan kepala. Dion pun tersenyum dan mencium Cindy. Hanya terlihat kebahagiaan Dion dan Cindy yang malu-malu. Sebenarnya, kebahagiaan adalah hal yang mudah, asalkan saling mengerti. Cindy berpikir dalam hati.
Dion dan Cindy dalam kebahagiaan, namun Hendra di kota Sanggit masih berusaha merebut kekuasaan keluarga Chu, menjadi penerus keluarga Chu, dan merebut wanita yang dia cintai. Setelah Hendra sampai di rumah itu, dia pun dibawa pelayan menemui Ibu Chu. Kelihatannya dia tidak selemah perkataan orang luar, hanya kecantikannya membuatnya masih bisa berdiri di keluarga Chu. Sudah sampai di sini, membuat Hendra tidak bisa menghindar, malah tertarik mengapa wanita ini buru-buru ingin menemuinya. Jika bukan karena hubungan mereka, Hendra tidak akan dengan mudah diperintah. Nyonya Chu, tidak tahu ada masalah apa yang membuatmu membawaku ke sini. Hendra dengan segan berkata, namun ucapannya pun sangat menusuk, menunjukkan jika dirinya tidak ada hubungan dengan ibunya. Mendengar ucapan ini membuat Ibu Chu terdiam, dengan cepat kembali tersenyum dan berkata, Hendra, cepat duduk. Kita sudah lama tidak bertemu. Kamu juga sudah besar. Hendra melihat wajah itu. Saat dia meninggalkan tempat ini, dia baru berumur 8 tahun. Ingatan terhadap ibunya juga sudah tidak ada. Tidak perlu duduk. Aku tidak punya waktu. Jika kamu datang untuk membicarakan hubungan kita, aku rasa itu tidak perlu. Anda tenang-tenang saja jadi Nyonya Chu. Hendra melakukan gerakan seperti ingin pergi. Walaupun pemandangan di sini sangat bagus, namun berada di tempat yang sama dengan wanita ini membuatnya tersiksa. Dia harus menahan kebenciannya. Dia takut akan membuat dirinya mengatakan, "Mengapa dulu kamu membuangku?" Kata seperti itu. Hendra, aku ingin menemuimu karena ingin membicarakan masalah penerus. Melihat Hendra yang akan pergi, Ibu Chu dengan cepat berkata, padahal dia adalah ibunya, tapi berbicara dengan sangat segan, sungguh menusuk. Katakanlah. Hendra memasukkan tangannya ke dalam kantong. Sekarang menjadi penerus terhadap Ibu Chu adalah hal baik. Jadi mereka seharusnya adalah sekutu. Karena sama-sama mendapatkan keuntungan. Duduklah. Ibu Chu menunjuk kursi di depan. Hendra dengan tidak senang akhirnya duduk. Kamu harus tahu, bagaimanapun kamu itu adalah anakku. Aku tidak akan membahayakanmu. Ibu Chu berkata. Melihat wajah Hendra, dia pun berkata lagi. Aku tahu kamu pasti sangat membenciku karena membuangmu pada orang gila itu. Selama 10 tahun tidak memperdulikanmu. Hendra pun mengerutkan dahi dan langsung bangkit. Aku pikir tidak ada yang perlu dibicarakan. Aku tidak ingin mendengarmu menjelaskan. Selesai di sini. Aku masih perlu menghadiri rapat. Ibu Chu yang melihat Hendra pun dan berkata, masalah ini adalah hambatan terbesar kamu menjadi penerus. Bahkan jika tidak diurus dengan baik, kamu dan aku akan membuat keluarga Chu marah. Hendra mengerutkan dahi. Melihat pelayan yang mundur, menyadari pentingnya hal ini, dia pun kembali duduk. Katakanlah,